and transport. So I just relocate, and that's why I can manage to join the logistics and in Wilat lah. Wilat is di bawah chartered tu ada Wilat dengan next generation. Jadi if more to have more information, Prof, maybe next time I can have a time to share with the students about what is Wilat, what is the CLT, lebih details, because Indonesia ada Wilat baru ditubuhkan this year. Di bawah Ibu Juliana, nanti maybe we can be together to join with Ibu Juliana and Wilat Malaysia Indonesia together. We can organize and invite maybe Prof Reza and the audience lah to join us. Boleh you bagi kepada saya Juliana tu, boleh saya berkenal juga. Boleh saya bagi nanti, saya akan bagi kontak sebab kita ada Wilat ASEAN kan. Singapura pun tengah on the way, tengah buat. Rasanya ada tapi tengah aktifkan. Ada. Masih ada. Okey. Puan Rasman mungkin boleh tanya satu perkara kerana ini berkaitan dengan you punya program juga ni. Kerana Puan Rasman tu pun dia punya humanity. Gimana Puan Rasman? Silakan Tuan. Ya, Prof. Kita lebih konsentrasi seperti memberikan konseling. Nanti Encik Rasman akan menjelaskan tentang HIRA itu, tapi you mungkin nak tanya sesuatu dekat Puan. Ya, boleh Prof. Silakan. Malaysia ke dari setting sangat menarik sekali tadi presentasinya kan. Dan sekiranya ke Singapura kita bisa kerjasama kan dalam bidang community kan. Tapi HIRA Society dia lebih fokus pada bagaimana memberikan input cara bagaimana untuk kalau buat perubahan diri jauh daripada drugs kan? Ya, boleh. Sebenarnya untuk makluman Prof, kita ada banyak NGO, bukan saja Wilat ataupun Chartered Institute. Kita juga ada Majlis Profesor Negara. Okay, kita boleh join together aktiviti dengan banyak lagi NGO di Malaysia, Prof. Ya, boleh saya linkkan, kita akan berbincang lebih lanjut tentang dadah dan sebagainya. Ada banyak lagi peluang-peluang lain, Prof. Boleh? Puan Jessica, saya mengucapkan terima kasih because you dalam airport ni banyak orang juga. Selamat jalan ke Sarawak ya nanti. Saya mohon maaf Prof, sebab tiba-tiba ada urgent ni kan ke sana. Mohon maaf, saya memang sangat suka join aktiviti dengan Prof Reza dengan all this team lah. Okey, kita jumpa lagi Prof. Terima kasih. See you in. Sampai jumpa. Okey. Baik. Itulah seorang kawan kita, Associate Professor Jessica Ong Hai Leo daripada Uniti Pertahanan. Karena menyangkut pertahanan, kita mau dengar yang kedua dari Dr. Irman Jaya Tahir, SHMH, karena beliau berkaitan dengan pertahanan. Cuma nggak tahu bagaimana joget dengan Pak Prabowo apa enggak, saya nggak lihat juga. Pak Irman kemarin upacara di mana nih Pak, atau joget di mana nih Pak? Silakan Pak Irman. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih atas kesempatannya Ibu dan Bapak. Memang saya berkaitan dengan pertahanan, tetapi materi yang Prof berikan humanity dan law kayaknya kemarin ya. Jadi saya menyiapkan presentasi saya tentang kemanusiaan dan hukum. Semoga ini bisa. Tapi nanti kalau misalnya mau sharing tentang pertahanan, kita bisa sharing tentang pertahanan. Mungkin Pak Irman boleh introduce about your background, you polis ke, army ke, karena kawan-kawan mungkin belum pernah jumpa sebelum ini. Oh ya, baik-baik. Saya sekarang sebagai dosen di Universitas Esa Unggul, sebagai Kaprodi, kemudian latar belakang saya, background saya itu sebagai militer selama 30 tahun, dari tahun 1990 lulusan Akademi Militer Magelang. Kemudian saya pensiun awal tahun 2020. Setelah sebelumnya saya pindah ke alih status ke ASN. Saya ada di Sekretariat Negara dan terakhir saya berdinas di One Team Press. Setelah pensiun saya kalau di Malaysia disebut TDRM Bapak ya, Tentara Diraja Malaysia. Kalau di sini TNI ya Pak. Di sini TNI Pak, Tentara Nasional Indonesia. Melanjutkan kemudian setelah itu saya bergerak karena saya basicnya hukum. Saya membuat law firm, Tahir Samsul Law Firm. Kemudian lebih banyak sebagai konsultan di kurang lebih 15 perusahaan nasional dan multinasional. Kemudian juga ikuti partai politik berkarya sebagai wakil ketua umum. Kemudian yang lainnya hanya sebagai ada beberapa perusahaan entrepreneur
bergerak di bidang Ya. jasa dan logistik, dan itu keseharian saya. Tetapi saya lebih banyak berfokus kepada dosen, karena passion saya itu adalah sebagai dosen. Kira-kira gitu, Dan Pak. sekarang alumni Lemhanas sekarang, Pak ya. Alumni mana? Kemarin baru ditutup tanggal 16 Agustus kemarin ditutup, dan ya alumni Lemhanas PP Tuan Rasman dan Tuan Tahi dan juga kawan dari Malaysia, Singapura, ini Lemhanas ini adalah lembaga pertahanan nasional. Jadi Bapak Irman Jaya ini terpilih daripada salah satu yang mendapatkan special course. Itu kalau kayak orang pergi haji dipilih 1001, macam itu juga lah. Di Indonesia Tapi dipilih Prof, satu mungkin orang. bisa juga setelah ini kan yang PPSA 24 dengan PPRA 65 bisa bergabung nanti, Prof. Insya Allah. Jadi orang-orang yang sudah melulus dari course ini yang lebih kurang berapa Pak? 3 bulan ke berapa bulan? Saya lupa. 7 bulan, Pak. 7 bulan. 7 7 bulan. bulan. Nah, mereka bulan. yang sudah mendapatkan kesempatan ini, dia boleh nanti dia memegang position kunci lah dalam government ataupun dalam GLC, BUMN segala macam, karena ini orang-orang yang tidak diragukan lagi nasionalismenya dan semuanya lah, macam sudah di screening macam itulah. Okay, Pak Irman, about you now topik humanity and law, time is you, Pak. Silakan, Pak. Baik, saya share dulu, Pak. Sudah share screen. Silakan, Pak. Jadi Baik. dah lama tak dengar Pak Irman, karena tak boleh gunakan handphone 7 bulan, dia kena kurung dalam satu mes. Silakan, Pak. Ya, ya Baik. sudah jelas sekali. Jelas sekali layarnya. Jelas sekali, Pak ya. Ya. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya dari Prof. Tengku Reza terkait tentang kemanusiaan dan hukum. Jadi memang tentang kemanusiaan dan hukum ini adalah sebuah ketentuan bagaimana kita bisa menghargai diri pribadi orang, menghargai diri pribadi masyarakat dalam suatu komunitas secara pribadi, tetapi juga tidak melanggar tentang ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang sudah diatur. Dan memang banyak sekali atau cukup adanya perbedaan antara bagaimana kita menghargai hak asasi manusia, tetapi juga di sisi lain ada aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi ketika kebebasan kita itu, kebebasan yang kita lakukan, tetapi di ujung kebebasan itu ada kebebasan orang lain yang harus dihargai. Dengan demikian bahwa kemanusiaan yang harus dihargai dengan segala bentuk yang diberikan Tuhan kepada kita, itu juga tetap harus dibatasi terhadap aturan-aturan yang mengikat kita, baik aturan sosial maupun aturan masyarakat. Sehingga apabila ini berjalan seiring, kita bisa menghargai orang lain dengan segala keunikannya, dengan segala yang diberikan oleh Allah, kebebasannya untuk berekspresi, untuk menyampaikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Tapi di sisi lain juga kita menganut pembatasan-pembatasan sehingga tidak mengganggu ketentraman atau lingkungan orang lain yang harus dihargai juga. Jadi dalam kemanusiaan itu menggambarkan kelembutan manusia, cinta kasih sayang dan kasih sayang bagi orang lain. Jadi kalau kita berbicara kemanusiaan, tentu pada umumnya kita berbicara tentang rasa sayang, kasih sayang, cinta kasih bagi sesama, bagi diri kita dan orang lain. Dengan demikian bahwa kemanusiaan itu adalah nilai-nilai tertinggi yang saat ini dalam konstitusi kita diatur dalam hak asasi manusia. Kemanusiaan dan martabat manusia pada hakikatnya sama, yaitu sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang tidak terpisahkan atau kodrat yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir atau sebagai tempat mengakarnya nilai-nilai kemanusiaan. Ini penting kita ketahui sehingga kita bisa lebih menghargai orang lain. Karena ketika kita memiliki kekuasaan atau kita diberikan kekuasaan atau diberikan kekuasaan yang selebar-lebarnya, maka kadang-kadang kita tidak menghindari nilai-nilai kemanusiaan, tidak mengakui, tidak melakukan, tidak menghargai kemanusiaan itu sendiri. Untuk itu maka kemanusiaan, hak asasi manusia yang berjalan seiring itu merupakan hal yang senantiasa harus kita lihat, kita perhatikan, karena dari situlah kita bisa menghargai kemanusiaan yang pada dasarnya kemanusiaan itu melekat pada diri kita juga. Ketika kita berkuasa, ketika kita tidak menghargai orang lain, satu waktu ketika kita tidak berkuasa, orang lain pun akan tidak menghargai kita. Tetapi di sisi lain, ketika kebebasan itu diberikan kepada seseorang,
diberikan kepada sekelompok orang, diberikan kepada satu masyarakat, ada aturan yang kita sebut dengan hukum, yang bekerja berdasarkan logika hukum, bukan berdasarkan perasaan, tetapi logika di mana benar, salah, boleh atau tidak, harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu menjadi ketentuan yang benar-benar dirasakan dapat memberikan keadilan dengan pola logika tersendiri yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus dapat dimengerti oleh orang, kelompok orang, atau masyarakat dalam kelompok yang lebih besar. Jenis dan kebutuhan manusia. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk hidupnya dapat sejahtera. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi. Jadi kalau kita ketahui bahwa betapa manusia itu memiliki kebutuhan harkat dan martabat untuk dihargai, untuk sejahtera hidupnya. Sehingga apapun akan dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kadang-kadang sampai menyimpang terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, baik itu di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang lebih luas, di lingkungan negara atau di lingkungan suatu dunia global. Nah, untuk itu bahwa dengan kita mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, diperlukan oleh suatu masyarakat, maka kita dapat mengaturnya. Jadi jangan sampai kebutuhan, keinginan yang dibutuhkan oleh manusia itu menyinggung atau masuk ke dalam nilai-nilai yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kebutuhan-kebutuhan yang biasa dilakukan oleh manusia itu kita golongkan adalah kebutuhan utama, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tersier. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia dari keseharian, kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lebih lagi, hiburan, dan lain sebagainya, kemudian kebutuhan tersier, kebutuhan yang lebih lagi, sehingga dia bisa dianggap lebih hebat dari orang lain. Kak, sorry Kak, tadi saya temut. Kasih. Ini ada. Oke, Rak. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari jenis kebutuhan manusia tersebut, kita bisa membagi dengan 3, primer, sekunder, dan tersier. Kita semua sudah mengetahui bagaimana kebutuhan primer itu, kebutuhan sandang pangan, kemudian sekunder, papan, dan kebutuhan tersier, bagaimana kita bisa menikmati lebih daripada sekedar kebutuhan pokok sekunder, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk dihargai serta mengaktualisasikan diri. Dari jenis-jenis kebutuhan ini kadang-kadang kita menyimpang keluar, kita ingin membuat lebih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang di luar kebutuhan kita, sehingga kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Misalnya banyak kasus terjadi, kasus korupsi, misalnya KKN, korupsi, nepotisme, kolusi, dan lain sebagainya, itu adalah untuk mendapatkan yang lebih dari sekedar kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sehingga ketika itu berada dalam diri manusia, ini akan menjadikan manusia menjadi lebih greedy, lebih rakus, lebih serakah. Padahal sebenarnya kebutuhan itu tidak seperti yang ingin mendapatkan semuanya. Nah, dengan demikian, dari kebutuhan yang ada yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, hukumlah yang bisa membatasi sejauh mana manusia bisa beradaptasi dan menahan kebutuhannya untuk tidak mendapatkan yang lebih tapi bukan haknya. Ada 3 aspek dalam hukum. Jadi ketika berbenturan antara keinginan perorangan, antara kebutuhan manusia, kemudian akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga banyak terjadi korupsi, kemudian kolusi, nepotisme yang dilarang oleh pemerintah. Ini senantiasa banyak hal-hal yang akhirnya tidak bisa diselesaikan. Sebagai contoh misalnya banyak korupsi, hampir di semua negara terjadi korupsi. Tetapi ketika hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut itu cukup berat, atau kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, atau kadang-kadang sangat berat. Ini kadang-kadang tidak memenuhi 3 aspek. Padahal hukuman harus menganut kepada 3 aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kalau ini bisa dirasakan, kemudian bisa dilakukan oleh para penegak hukum, tentunya
hukuman itu dapat tepat guna dan berhasil guna, sehingga dapat menjadi contoh yang lain, sehingga ketika kita memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan kemanusiaan akan terus di dalam kerangka atau dalam lingkungan bagaimana kita bisa menghargai hukum, dan langkah-langkah tersebut sama sekali tidak melanggar hukum. Kalau seandainya hukuman-hukuman yang diberikan itu tepat, berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian, tentunya ini akan menambah kekuatan bagaimana menegakkan nilai-nilai hukum itu, sehingga tidak lagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat di luar nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia itu dapat terjadi terus-menerus tanpa bisa kita kendalikan. Fungsi dan tujuan hukum menurut para ahli, menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau kontrol sosial. Artinya, hukum bertujuan dan berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Jadi, kalau hukum itu dapat berjalan, hukum itu dapat mengendalikan bagaimana keinginan-keinginan manusia tidak bertabrakan dengan aturan-aturan hukum yang ada. Karena keinginan-keinginan manusia itu tidak bisa dihalangi, maka dia akan menabrak nilai-nilai hukum. Karena nilai-nilai hukumnya itu tidak jelas, tidak dapat diterapkan, atau sama sekali tidak memberikan nilai keadilan, sehingga rakyat bisa mengatur nilai hukum tersebut, atau sekelompok orang bisa mengatur hukum tersebut dalam sebuah negara. Padahal menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hukum yang baik bertujuan dapat berperan dan mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Jadi kemana arah tujuan, kemana sebuah negara itu bisa diarahkan, apakah itu baik, teratur, bisa sesuai dengan yang kita inginkan, itu bagaimana hukum dapat berperan, sehingga kita semua dapat menyadari bahwa keinginan-keinginan manusia yang besar, kebutuhan-kebutuhan yang banyak itu bisa kita batasi atau bisa kita kerangkeng dalam sebuah konstruksi hukum. Sedangkan menurut Theo Hugibers, hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum di masyarakat. Kepentingan itu menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya pada golongan atau individu tertentu, karena hukum bersifat atau berlaku untuk semua orang. Jadi menurut Theo Hugibers, bahwa hukum itu mampu untuk mengatur semua kepentingan. Jadi kepentingan di masyarakat secara umum dapat diatur oleh hukum. Jadi kalau seandainya hukum itu hanya bisa mengatur kepentingan sekelompok orang, kepentingan penguasa, atau kepentingan orang-orang yang lebih kuat terhadap hukum, memegang hukum tersebut, itu berarti hukum belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hukum harus berjalan, harus dapat dirasakan oleh semua golongan. Jadi semua golongan harus dapat merasakan betapa pentingnya hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sekaligus dapat berperan dalam sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Fungsi hukum, jadi kita perlu dalam masyarakat. Jadi fungsi hukum yang ada di dalam masyarakat ini yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan itu yang pertama adalah menertibkan dan mengatur masyarakat. Jadi kalau hukum itu ada, harus dapat menertibkan dan mengatur masyarakat. Masyarakat yang tertib dengan hukum yang tertib akan berjalan seimbang, akan berjalan mengatur bagaimana hukum itu dapat memberikan nilai-nilai yang positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu senantiasa berada pada aturan-aturan hukum. Jadi aturan hukum juga tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada dalam sebuah negara atau dalam sebuah kelompok. Kemudian pengawasan dan pengendalian. Banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam hubungan antar manusia. Hukum harus dapat mengawasi dan mengendalikan kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kalau seandainya hukum itu tidak bisa mengawasi dan mengendalikan dalam kehidupan kemanusiaan, tentunya ini akan berakibat atau berdampak negatif. Kita perlu mempertanyakan sejauh mana fungsi hukum tersebut berada dalam sebuah negara. Apakah ini dapat mengatur sekelompok orang atau banyak orang dalam sistem hubungan kemanusiaan yang saling terkait. Kemudian juga yang ketiga, fungsi hukum adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat
kebanyakan sengketa-sengketa yang terjadi itu diakibatkan oleh ketersinggungan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dalam pandangan hukum. Kelompok satu menyatakan dia benar, kelompok dua juga menyatakan dia benar. Dalam hubungannya sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat berbeda pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, atau kemudian pengadilan banding atau pengadilan kasasi. Karena apa? Hukum itu ditafsirkan oleh hakim, sehingga penafsiran-penafsiran tentang hukum itu senantiasa akan berbeda. Kalau itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dapat dimengerti sama kekuatannya, hukum itu dapat menyelesaikan sengketa, sehingga benar-benar yang memiliki nilai-nilai keadilan. Kemudian memelihara kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut tentunya dirasakan apabila hukum mampu menegakkan keadilan, tentunya masyarakat secara umum dapat melihat ini merupakan hal yang positif, sehingga kepentingan umum, kepentingan sekelompok orang itu benar-benar dirasakan dapat sesuai dengan hukum. Apabila benar dapat dikatakan benar, apabila salah dapat juga dikatakan salah, sehingga hukum dapat memelihara kepentingan umum. Kemudian yang kelima, fungsi hukum adalah menjaga hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang telah ditentukan disampaikan di depan tadi, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu tentunya harus dijunjung tinggi. Ketika orang berbuat salah, apalagi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar, hukum harus mampu menegakkannya. Kita lihat bersama bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM di berbagai negara yang dibiarkan begitu saja terjadi. Padahal nilai-nilai hukum itu begitu universal. Kalau seandainya hukum tidak mampu untuk menyelesaikan atau mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi, maka diperlukan lagi sebuah rekonstruksi hukum yang lebih baik sehingga dapat menjaga kepentingan-kepentingan hak asasi manusia. Kemudian mewujudkan keadilan bersama. Mewujudkan keadilan bersama ini senantiasa bisa dirasakan apabila hukum dapat menentukan kebenaran itu menjadi kebenaran dan kesalahan itu kesalahan pada setiap tingkat dan lapis hukum. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, maka nilai-nilai kemanusiaan akan terganggu dan tentunya hak asasi manusia pada semua level akan tidak bisa dirasakan oleh seluruh warga negara dalam satu masyarakat. Di samping itu, yang perlu kita ketahui adalah 4 unsur hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku manusia. Kemudian kedua, dibuat atau dibentuk oleh badan resmi yang berwenang. Ketiga, sifatnya memaksa. Dan keempat, menimbulkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ini penting kita ketahui bahwa 4 unsur tersebut adalah benar-benar menjaga bagaimana kemanusiaan itu, nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia itu bisa diatur dan diamankan dengan 4 unsur hukum ini. Bagaimana hukum itu dapat mengatur tingkah laku manusia, boleh dan tidak boleh dilaksanakan, harus dan tidak harus dilaksanakan, dilarang dan boleh dilaksanakan, kemudian dibentuk oleh sebuah institusi yang resmi, yang berwenang, yang mengatur diadakannya lahirnya undang-undang yang mengikat kepada setiap orang dan memaksa kepada setiap orang, serta sekaligus dapat memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya dan dilindungi oleh kekuatan negara. Ini merupakan hal yang terpenting dari hukum dalam rangka berada pada nilai-nilai kemanusiaan yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi kita, konstitusi Indonesia. Beberapa isu tentang kemanusiaan, misalnya di konflik Timor Timur dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara 3 pihak besar. Ada pihak yang menginginkan Timor Timur merdeka sepenuhnya, dan ada pihak yang menginginkan Timor Timur tetap menyatu dengan Indonesia. Berbagai perundingan gagal penyelesaian konflik di Timor Timur sehingga terjadi perang saudara. Ini merupakan bagian daripada kemanusiaan dan hukum, isu kemanusiaan dan hukum, di mana sebenarnya kita melihat ketika bergabung dengan Indonesia, Timor Timur itu sudah melakukan referendum dan rakyatnya meminta bergabung ke Indonesia.
itu merupakan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia yang berada di Timor Timur pada saat itu. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi ketika Timor Timur di referendum terakhir, rakyat Timor Timur ingin kembali kepada kebebasannya, membuat negara tersendiri, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia yang telah mengeluarkan banyak sekali uang, dana dan lain sebagainya, mengorbankan banyak sekali prajurit, menghargai hak asasi manusia tersebut, sehingga sehingga Indonesia melepaskan Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka. Ini memang banyak sekali pro dan kontra terhadap tersebut, tetapi Indonesia memang benar-benar sebuah negara yang mengagungkan tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, dan yang terbebas, yang lebih di atas dari sebuah keinginan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan Timor Timur. Kemudian ada juga kasus yang lain, case yang lain. Hukum itu memang ditegakkan, tadi saya sampaikan di depan bahwa ada kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Ada misalnya kejadian seorang anak 5 tahun yang meninggal karena ketabrak oleh orang tuanya sendiri ketika akan menjalankan mobil, mundur. Ternyata ada anaknya di belakang. Memang dalam kenyataannya karena ada kelalaian sehingga dia harus dihukum. Tetapi majelis hakim pada saat itu membebaskan. Karena apa? Karena pada saat itu kalau orang tuanya dihukum, dia sudah kehilangan anak, ibunya kehilangan suami, dan bagaimana lagi mempertahankan keluarga yang lain. Jadi memang hukum tidak serta-merta harus menghukum saja, tetapi harus ada nilai keadilannya, sekaligus juga nilai kemanfaatannya. Jadi di dalam masyarakat bagaimana nilai-nilai ini harus benar-benar dirasakan oleh para penegak hukum, bahwa hukum di dalam sebuah masyarakat itu dengan sebuah nilai-nilai yang sekaligus bersama-sama, kepastian hukum, ada aturan yang mengatur, kemudian kepastian hukum, kemudian ada dan keadilannya. Kalau itu dirasakan ada kemanfaatannya, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Kalau itu hanya satu atau dua saja menjadi nilai yang dibuat oleh seorang penegak hukum, tentunya tidak bisa dirasakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastiannya. Kemudian kasus 2, Mina seorang nenek mengambil 3 buah kakao yang kemudian ia taruh kembali di bawah pohon. Kemudian seorang mandor menangkap dan menasihati Mina, kemudian mandor tersebut menerima kakao yang telah dikembalikan Mina. Namun pemilik kebun melaporkan Mina dan pengadilan memvonis nenek 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan penjara. Mina dinilai melanggar secara sah dan meyakinkan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ini juga pernah terjadi, seorang nenek yang mengambil 3 buah kakao untuk makannya, kemudian dia tidak jadi tapi ditangkap oleh mandornya. Divonis supaya maksudnya pemiliknya itu jangan sampai terulang lagi oleh orang-orang yang akan mengambil. Pada putusan pertama ini nenek tersebut dihukum 1 bulan 15 hari dengan percobaan 3 bulan penjara. Nah, namun pada pengadilan berikutnya, pada pengadilan banding akhirnya diputuskan bebas. Karena apa? Karena memang ada nilai kemanfaatannya, ada nilai seorang nenek tersebut memang bukan semata-mata mengambil untuk mencuri, memiliki, tetapi sekaligus hanya untuk mempertahankan kehidupan. Memang sekali lagi, kita benar-benar bisa mengetahui ini semua nilai-nilai hukum ditegakkan di dalam masyarakat, senantiasa benar-benar untuk mendapatkan bagaimana masyarakat tersebut dapat berinteraksi dengan baik, tidak saling melanggar, dan semaksimal mungkin dapat mengurangi pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian kesimpulannya adalah kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, cinta dan kasih sayang untuk orang lain. Namun hukum memiliki 3 aspek yang harus ditegakkan, dan hukum bekerja berdasarkan logika hukum, bukan berdasarkan perasaan. Hukum bekerja berdasarkan rasa keadilan dengan pola logikanya sendiri yang senantiasa dapat dipadukan untuk tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, baik itu secara pribadi, kelompok, maupun dalam masyarakat. Sehingga kemanusiaan dan hukum tidak bisa dipisahkan, semuanya harus berjalan beriring. Demikian yang saya sampaikan Pak Prof tentang kemanusiaan dan hukum. Mantap Pak. Kalau dengar kuliah Pak
Irman nih kita susah nak kelip mata ini. Menarik sekali. Kayaknya kemarin di Lemhanas salah satu pemenang kelompok presentasi ini kelompok Pak Irman kayaknya. Ya, Bro. Ya Pak Irman, tolong dia oke sudah. Jadi Cik Tahir ini Dr. Irman ini kan dia army ya. Dulu kolonel ya Pak, terakhir Bapak ya. Kolonel Pak terakhir, siap. Kolonel. Jadi beliau ini memang seorang army aktif yang suka kepada civil society lah, sehingga beliau pun selain sebagai pensyarah, sebagai Head Department of Law Esa Unggul, beliau juga sebagai rektor atau pengurusi sebuah college University of Law ya. Jadi Pak Irman, thank you very much, it's very interesting. Nanti kita akan dengar juga selain dari Pak Dr. Rasman juga Encik Tahir nanti. Jadi Pak Irman ini Cik Umar Tahir PhD ini sama-sama Tahir dengan Bapak, beliau bekerja di University Sultan Abdul Halim Shah di Kedah, Malaysia Utara. Tapi kalau asal usulnya beliau ini orang Thailand sebagian selatan. Jadi beliau menikah dengan wanita Malaysia. Jadi beliau bisa cakap Thailand, bisa cakap Malay, bisa cakap Inggris, bisa cakap Arab dikit-dikit kalau dengan saya, tapi saya jawabnya cuma ahlan wa sahlan, toyib itu aja. Jadi sebelum kita pergi kepada Dr. Rasman, time is you. Boleh cakap Jawa sikit pun boleh kalau you Malang pernah lama. Jawa saya- agak lemah sedikit. Sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin rasulillah amin. Yang pertama dan utama sekali yang saya muliakan Syed Profesor Dr. Syahrul Riza, Profesor Dr. Ali Halidin, Dr. Imajaya Tahir dan Profesor Dr. Jessica Ong Hai Liao dan Dra Veronica Enda Wulandari MA, Former Education and Culture Republic of Singapore. Ada Cik Umar Tahir juga di sana di Kedah. Ya, yang ada ya, gitu juga panelis yang lain. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas Profesor Syahrul Riza yang telah mengundang saya untuk menyampaikan topik yang telah diberikan, topik umum humanity need humanitarian logistik. Tapi topik saya ialah program kemanusiaan Singapura kan. Yep. Jadi sebelum saya ingin meneruskan pembicaraan saya ingin sedikit latar belakangan. Alhamdulillah bulan Ogos ini bulan kemerdekaan Singapura pada 9 Ogos, Indonesia 17 dan Malaysia 31 Agustus kan. Yep. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kita kembali kepada sejarah kenapa kemerdekaan Singapura kan, sebenarnya waktu itu founding father kita tahu sebelum anaknya menjadi prime minister, Mr. Lee Hsien Loong, iaitu Mr. Lee Kuan Yew kan, dan mereka membuat parti PAB, People Association Party kan, dan terus masukkan pemilu kan. Akhirnya mereka menang beberapa tempat. Sebelum itu sebelum Singapura dia adalah Melaya kan. Jadi waktu itu Perdana Menteri Melaya adalah Tengku Abdul Rahman, Tengku Razak Abdul Rahman. Maka dia khawatir PAP berkembang dan akhirnya dia meminta karena Singapura jajahan Inggris kan, jadi dia minta pada Queen Elizabeth waktu itu untuk memisahkan antara Singapura dan Melaya kan. Akhirnya diizinkan kan, dan Singapura berdiri sendiri sebagai negara yang terdaftar
dan Lee Kuan Yew sebagai founding founder, dan memang banyak kalau kita lihat jasa yang telah diberikan oleh Lee Kuan Yew kan, pembangunan Singapura pada waktu itu memang Singapura tidak ada resources apa-apa, cuma ada rakyatnya mempunyai komitmen untuk membangun bersama kan, dan Lee Kuan Yew menggunakan tokoh-tokoh Melayu untuk mempengaruhi masyarakat Melayu. Padahal setelah merdeka kan Singapura itu didominasi oleh masyarakat Melayu daripada masyarakat yang lain kan, seperti Cina apa semua kan. Jadi Lee Kuan Yew menggunakan masyarakat tokoh-tokoh Melayu untuk memilih PAP sebagai partai politik yang pemenang pemilu sampai hari ini kan. Jadi itu latar belakang dirinya partai politik. Dan seterusnya kalau kita bicara masalah logistik humanity, program kemanusiaan Singapura ini, memang kita lihat Singapura ini kurang lebih populasi sekarang ada sekitar 4 jutaan lebih kan. Tapi 1.500.000 itu pekerja-pekerja luar yang bekerja di Singapura. 3 juta sekitar lebih 2 atau 3 juta adalah pribumi kan, pribumi. Dan seterusnya kalau kita bicara masalah tentang program kemanusiaan di Singapura, memang Singapura adalah negara yang kecil, yang kalau kita lihat dari peta dunia satu titik aja kan. Tapi memang masyarakatnya multicultural dan agamanya bermacam-macam ada kan. Tapi semangat untuk membantu itu mempunyai kuat kepada negara-negara yang lain, negara-negara yang lain yang menimpa bencana kan. Singapura adalah salah satu daripada punya teknologi yang sangat kuat sekali. Seperti contohnya pada tahun 2002 waktu tsunami kan, Singapura banyak mengirimkan alat peralatan yang canggih untuk membantu bagaimana untuk mengatasi tsunami kan. Jadi di Singapura ini banyak NGO kan, banyak NGO yang bergerak pada kemanusiaan. Kalau kita lihat Aidiladha yang lalu kan, banyak NGO yang hampir 90% mereka mengadakan korban di luar negeri, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia kan. Tapi lebih banyak di Indonesia kan. Mereka membantu masyarakat Indonesia yang agak susah dan di luar kota kan, seperti di Malang, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya kan. Pada tahun ini peningkatannya begitu tinggi karena di Singapura korban pelaksana korban pada tahun ini karena COVID ada terbatas. Jadi banyak NGO non-profit organization mereka lebih banyak membantu di luar kan, di luar. Jadi dan bukan itu aja kan, setiap bencana kan yang terjadi di beberapa negara kan, NGO Singapura turun untuk membantu segi logistik tentang apa-apa yang diperlukan seperti perubatan, pakaian dan seterusnya apa semua kan. Itu memang di Singapura itu sangat prihatin dan cepat untuk melaksanakan pembantuannya. Jadi memang itulah sebab negara Singapura adalah negara yang kecil dan ekonominya sangat mantap sekali kan. Jadi maka itu mereka mempunyai kelebihan dan
dan ketiga karena mata wang Singapura itu lebih besar daripada yang lain. Jadi itu salah satu daripada kelebihan masyarakat Singapura membantu negara-negara seperti dunia ketiga dan seterusnya. Kembali daripada saya punya society sendiri, iaitu Hira Society. Hira Society ini sebenarnya saya sebagai foundernya, kan? Tapi saya sebagai foundernya, saya tidak boleh menjadi CEO atau presiden. Saya terus terang saja, kan? Karena waktu muda saya pernah terlibat dengan narkoba, kan? Ya banyaklah daripada umur 15 tahun sampai umur 38 tahun, kan? Saya keluar masuk penjara dan rehabilitasi, kan? Jadi karena rekod saya ada, jadi saya tidak boleh menjadi presiden atau CEO dari Hira Society ini, kan? Anak muda itu nakal sikit lah. Ya, betul Pak. Kan? Jadi tapi Nakal alhamdulillah pada tahun 96 kan, itu setelah saya dibebaskan sekitar 30 bulan saya di dalam, kan. Jadi alhamdulillah saya terus tinggalkan, mengharamkan ini barang semua, dan kebetulan pada 96 saya berangkat ke Indonesia. Saya belajar, kan, daripada peringkat atas sampai ke peringkat universiti, kan. Jadi saya pulang, saya bekerja di Muhammadiyah 5 tahun, kan, pengabdian karena saya dapat subsidi beasiswa, kan. Jadi director KIM dan bermacam-macam posisi-posisi pendidikan Islam. Jadi selepas saya habis saya punya bond 2010 saya membuka Hira Society, kan. Hira Society. Jadi Hira Society ini dia adalah terdaftar di Menteri Dalam Negeri, kan. Dan dia begitu juga dia terdaftar sebagai charity, kan, charity. Jadi di Singapura ni ada tiga, kan. Ada society, kan. Ada society yang dia daftar charity. Charity artinya dia bisa minta masyarakat wang, bantuan apa semua, kan. Dan ketiga dia ada IPC. IPC ini sekiranya ada perusahaan yang mereka mau elak daripada tax, kan, mereka bisa memberikan bantuan kepada NGO-NGO yang mempunyai pendaftaran IPC, tapi kita belum, kan. Jadi Hira Society ini adalah didirikan pada 23 Mac 2013. Jadi misi kita membimbing individu dan komuniti ke arah berdaya tahan, bermoral serta sihatkan minda dalam rutin seharian mereka, kan. Kami akan tetap fikirkan yang positif agar mereka pulang ke pangkat jalan dan membina kehidupan baru serta membantu keluarga mencapai kejayaan dalam sosial dan pendidikan, kan. Jadi misinya memperkasakan hati, minda dan jiwa mencapai kejayaan hidup bekas banduan itu bekas mantan narkoba lah, serta keluarga mereka agar dapat mengubah kehidupan mereka seperti insan-insan yang lain. Jadi itu misi kita. Jadi kita fokus pada dua sektor ini aja, kan. Alhamdulillah selama 13 tahun kita sudah berjalan, kan. Next year kita anniversary. Nanti insya-Allah kalau kita buat acara kita akan undang Profesor Riza dan mungkin siapa yang ingin hadir, kan. Kita undang dari Thailand tu. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saya selain founder, saya pun sebagai konselor, kan, konselor untuk bagaimana bekas-bekas narkoba ini untuk mengubah jalan. Kita hanya memberikan cara bagaimana untuk buat perubahan, kan, untuk perubahan, kan. Pada ini waktu hari raya Aidilfitri
kita apa? Kita akan memberikan habuan untuk keluarga-keluarga mereka kan, supaya mereka dapat menghadapi apa hari raya walaupun suami dan isteri mereka di dalam tahanan kan. Di Singapura itu masalah narkoba ini very serious kan, serius kan. Sampai apa hukumannya pun ada peringkat kan. Kalau yang sudah hardcore kan, hardcore artinya sudah berulang kali enggak berubah kan, mereka itu apa dijatuhkan hukuman sampai apa 5 tahun 3 rotan sabuk kan, sabuk kan di rotan apa ininya kan. Jadi kita ada tim untuk bagaimana memberi kawan-kawan yang sudah buat perubahan kan. Perubahan kita menggunakan sistem therapeutic community. Therapeutic community ni dia dari Amerika kan, dari detox kan. Jadi kita gabungkan antara Islam dan sekular supaya mereka dapat apa membersihkan hati mereka kan, untuk ke pangkal jalan kan. Dan insya-Allah saya sebagai apa sebagai founder, memang cabaran begitu luas kan. Kita tahu bahwa orang yang kena narkoba itu bukan mudah untuk berubah kan. Tapi kalau mau berubah tidak susah kan. Cuma niat dan hati mereka harus apa? Harus iltizamnya itu harus kuat kan. Untuk berubah. Jadi insya-Allah kita akan jalan terus kan. Dan tapi kita independen. Kita tidak apa maksudnya di bawah pemerintah kan. Kita independen berjalan sendiri, karena kita kalau di bawah pemerintah kita harus ikut pemerintah punya apa, punya SOP kan, yang mana kita tahu negara Singapura dan negara sekular kan, apa pendidikan agama itu sangat minim sekali, karena kita tahu perubahan itu apa bagaimana seseorang itu apa dia mempunyai pemahaman keislaman di hatinya kan, baru bisa seperti saya juga. Saya buat perubahan karena saya minat dengan Islam kan, dan seterusnya gitu. Jadi itu sebagai kunci untuk buat perubahan kan. Tapi memang kita tidak boleh putus asa kan. Contohnya saya pun jadi apa, jadi berfikir pada bulan Ogos ini kita tahu pandemik kan, Singapura adalah security yang sangat kuat kan, tapi baru 3 minggu ini apa ada masuk narkoba daripada Malaysia sampai apa berapa kilo heroin, ais apa semua kan. Wallahu alam itu apa ada apa bagaimana caranya saya tak tahu kan, tapi kita tahu Singapura is a very big security kan, security-nya sangat canggih sekali kan, tapi benda-benda seperti ini bisa masuk kan. Jadi itulah kita Hiraat Society kita lebih apa, lebih cenderung pada dua fokus untuk bagaimana membantu keluarga dan mantan narkoba yang ingin mengubah perjalanan, karena kita punya konsep dan apa ini. Jadi itu penyampaian saya kan. Jadi insya-Allah nanti kalau ada pertanyaan apa-apa kita bisa sharing, kita bisa apa. Dan insya-Allah kalau sekiranya ada beberapa yang ingin kita pernah bekerja sama dengan apa, dengan Indonesia juga kan. Punya apa, dipanggil apa Pak Reza? Dompet Doafa atau ACT atau apa? Bukan yang ni apa, yang bagian narkoba tu apa, polisi apa namanya? BNN. BNN. Nah, kita bisa bekerjasama dengan BNN di apa, di Batam kan.
kita sharing dengan mereka apa semua kan, bagaimana untuk buat perubahan apa semua. Kalau sekiranya ada yang berminat untuk memberi apa sebagai role model kan, beberapa universitas untuk mahasiswanya, saya siap untuk menyampaikan pengalaman saya kan dalam bidang ini, karena saya khusus dalam bidang ini. Mungkin itu penyampaian saya, Pak Reza. Kan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa sharing. Okey ya. Okey Pak Reza ya. Terima kasih. Okey, Sama. assalamualaikum Ini warahmatullahi sudah ada wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada pertanyaan dekat email tapi saya tanya nanti. Inform me for your information. Di sini nanti saya akan mengenalkan, di sini ada satu mungkin sudah tahu juga, Granat. Granat itu gerakan anti narkotik. Ya, saya tahu, kenal. Tak salah saya dia punya ini apa? Pak Kamarudin SA dari Medan. Pengurusinya itu Henry Yusof SH. Oh, sudah tukar ya? Sudah tukar Dia ya? memang dulu gara-garanya anaknya kena narkoba. Jadi dia ya, betul. jadi dia polis. Tapi saya dengar polis pun tukang bagi narkoba juga dalam ya. kita bingung. Okey, Jadi Pak ada Reza. lagi. InsyaAllah kalau ada apa-apa sharing nanti pertanyaan nanti bisa saya jawab kan? Ada pertanyaannya, tapi nanti saya tanya selepas sharing sekarang yang ketiga. Sebelum Prof Ali, Cik Tahir ini mungkin dalam 15-20 menit dia nak sharing about humanity, mungkin apakah experience dari Thailand, sebab bila-bila masa nanti kami atur Cik Tahir saya pergi jumpa Dr. Rasman dekat Singapura atau kita sama-sama pergi ke mana satu untuk urusan yang berkaitan dengan humanity ni. Cik Tahir boleh kenal tu dengan sama-sama ustaz tu dengan Dr. Rasman tu. Sila. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi cakap Thai kejap lah supaya boleh faham you orang mana satu. Okey, Sawadi, Tuan Bai. Cakap. Kun. Boleh ya? Cakap Thailand kejap lah supaya Pak Irman tahu you orang Thailand. Ya, alhamdulillah. Ya, please, Ann. Okey, Sawadi Krab, Ustaz Rusman, Sawadi Mai, Sawadi Tuan Bai. Alhamdulillah, pergi pun baik.บรรคันบรรยายของอุสมานขอยกมือยินดีด้วยที่ออกจากไม่ว่าที่ไทยแลนด์ganja free ganja free ganja free Juana free nowadays. Sekarang ni sangat cabar kepada komuniti Islam di Thailand, khususnya di Patani. Kami buat beberapa panggil demonstrasi untuk tidak setuju dengan polisi kerajaan, sebab ini melibatkan merosakkan banyak lagi generasi. Kalau dulu ganja diharam pun dah banyak terlibat dengan sekarang lagi free. ada free ganja free. So saya ada balik lepas hadir ke Jawa Timur pada 8, 9 tu, 10 saya balik dan berangkatnya 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 kami di Jawa Timur dengan Prof Riza dan seorang lagi rakan iaitu Dr. Marwan untuk hadiri the first international seminar di situ. Jadi alhamdulillah. Lepas tu saya balik ke Thailand untuk menziarahi keluarga. So saya dapat masya-Allah kat tepi jalan dah jual daun ketum, ada ganja, masya-Allah. Saya kata habis. Tapi peniaga ganja dan peniaga daun ketum dia kata, oh baiklah kerajaan ban, kerajaan haramkan benda-benda tu. Sebab sekarang ni harga murah. So tak dapat di segi ekonomi, tak dapat banyak. Jadi malah dia tak laku lagi kerana sudah boleh jual semua ya. Dia sudah ada bebas. So jadi itu kalau di segi ekonomi
baguslah. Jadi harga murah Orang-orang jadi orang tak payah guna orang- duit banyak. orang-orang provinsi Aceh pun nak minta free macam Thailand juga. Tapi Dia ada Tapi pro tak- and con lah, pro and con. Dekat Ya. situ kalau di segi dia benda macam Islam sama juga. Saya masuk sikit lah, Islam. Benda yang Allah Ta'ala larang, benda itulah manusia nak, hendak. Dia macam cuba juga, usaha juga nak. Tapi kalau Islam dah bebas, dia macam tak ada apa. Syaitan pun, biarlah. Sebab tu, satu pepatah kata, contohnya, kalau Allah Ta'ala larang untuk manusia makan rupuk, larang makan rupuk, kemungkinan rupuk tak ada dalam tepi jalan. Manusia akan makan rupuk. Tapi nasib baik, Allah Ta'ala okey, nak makan okeylah, bagi lembu macam itulah. Allah Alam. Okey, saya kemungkinan nak share sikit tentang experience kemerdekaan di Malaysia dengan human needs ataupun kita panggil kehendak manusia ikut teori Maslow. Boleh share sikit? Saya baru siap. Boleh okey. share sini. Okey. Saya baru share lah. Ini Pak Irman Share ini dia peneliti dia, Pak, cepat apa-apa. Okey. Ayo ke host right now, please. Okay, saya cuba Kak. try. Ya boleh. Okey. Right, ini conclusion Okay. terus ni. Conclusion tu. Conclusion dengan ganja tadi. Okay. Tajuk simple, an Islamic take on Maslow hierarchy of needs. Malaysia approach. Saya tinggal di Malaysia agak lama, lebih kurang hampir 20 tahun kat sini, dapat experience sikit. Jadi apabila Malaysia dapat merdeka pada tahun 1957 dahulu, di situ kita dapat merdeka. Saya teruslah. Okey, saya ada interaction. Di situ kita dapat orang yang usaha untuk merdeka adalah di kalangan ulama. Di kalangan ulama, orang alim. Tetapi kerana ulama tidak mencuburi dalam politik, so ahli politik ambil alih di segi sosial lah. Sebab tu negara, kalau nak negara itu sesuatu negara yang sejahtera, negara yang bahagia, kerana ada 3 aspek. Yang pertama iaitu sosial, politik, ekonomi. Tiga-tiga ni mesti stabil. Kalau tiga ni stabil, insya-Allah negara itu akan jadi negara yang aman, damai, sejahtera dan sebagainya. Jadi kerana manusia ni ada kehendak dia, ada kemahuan dia, so kita kena fulfill, kena memenuhi kehendak-kehendak kehendak-kehendak yang diperlu oleh manusia. Sebab tu saya pergi kepada itu sikit, okay? Seperti Maslow hierarchy of needs, dia mesti ada yang ni, semua ada, saya ada, Prof. Riza ada, Bapak Irman Jaya Tahir pun ada, Ustaz Rusman pun ada, dan orang lain yang dalam ni pun ada. Okey. Dia daripada satu, so dengan Al-Quran pun, jadi kita ambil Al-Quran daripada sini, iaitu di segi psikologi, di segi safety ni ada panggil mesti ada safety. Macam peperangan di antara Rusia dengan Ukraine sekarang ni, kerana Rusia dianggapkan bahawa dia panggil keselamatannya digugat oleh NATO. Apabila NATO mulai masuk ataupun mulai letak panggil base askar ataupun pekalangan tentera di Ukraine, dan letak juga panggil peluru-peluru nuklear dan sebagainya, di situlah Rusia dia kata ini adalah mengugatkan keamanan negaranya, maka dia serang Ukraine. Hingga sampai sekarang tak siap-siap lagi. 160 hari lebih kot, wallahualam. Itu merugikan jiwa, merugikan harta dan memberi impak kepada
kemungkinan negara-negara Asia di segi kemungkinan bahan bakaran, di segi panggil makanan yang tidak cukup, lebih lagi negara yang makan roti. Kita alhamdulillah makan beras, so tak ada impact sangatlah. Kalau negara yang makan roti seperti orang Afrika, orang Arab, dia impact sikit. Sebab apa? Gandum yang terbesar ekspor adalah daripada negara Ukraine dan juga Rusia. So benda-benda ni kendaki dan cocok dengan Al-Quran yang kita sebagai panggil panduan kita lah. Okay. Tengok sikit, okay, Maslow Theory of Motivation. Ni. Kenapa saya ambil theory of Maslow panggil hierarchy of needs? Kerana apa? Kerana teori-teori macam ni adalah semua manusia ni hendak tak dapat tidak, cuma di segi panggil rupa bentuk tu kemungkinan kelainan. Okay. Di segi Maslow dia ambil psikologi dulu. Psikologi Maslow ambil, dia kata hierarchy of psychology need ni, psikologi ni seperti kalaulah kita dapat kemerdekaan, daripada contoh Malaysia dapat kemerdekaan daripada British, itu adalah psikologi. So apa yang kita dapat di Malaysia sekarang ni, adakah semua kita dapat fulfillment untuk nak menghidupkan? Contohnya, okey, kemungkinan di Malaysia ni yang kita nampak panggil jelas, iaitu kemungkinan di segi segi politik gara-garanya orang tu Islam, orang Malaysia, tapi amal politik, contohnya politik yang dikatakanlah kapitalisme, politik kapitalisme, iaitu ada panggil orang yang company-company yang buat supporting kepada ahli-ahli politik. So kat situ banyaklah gara-garanya boleh lompat parti kat situ. Lompat parti untuk nak menjadikan sebagai pemerintah ataupun ahli government kat situ. Kat situlah kita kata apabila human needs ni dia ada 5 yang besar-besar. Contohnya seperti kita kehendak fizikal, iaitu kita kehendak kepada makanan. Kalau Islam dia kehendak kepada jiwa iaitu agama, tapi di segi rata-ratanya makanan, pakaian, ubat, tempat duduk ataupun tempat kita teduh, rumah lah, dan juga kenderaan. Itu 5 yang Maslow bagi kat sini. Kita boleh kata psikologi need. Yang ni lah, yang ni sepatutnya Allah Ta'ala dah beri. Sebab tu kalau kita baca nama Allah Ta'ala, Ar-Raziq, Innallah dalam surah Jum'ah, ayat belakang tu, Innallah khairul raziqin, Innallah khairul raziqin. Sesungguhnya Allah itu adalah yang memberi rezeki yang terlebih baik. Benar-benar tu adalah rezeki. Rezeki yang kita boleh nampak seperti saya baca tadi, di segi makanan, pakaian, ubat, rumah dan kenderaan, itu fizikal. Tapi rezeki yang kita tak nampak, yang Maslow tidak wujud kat sini, iaitu rezeki sakinah, ketenangan. Macam Ustaz Rusman cakap, ketenangan. Apabila dia keluar daripada gejala-gejala panggil narkotik tadi tu, ketenangan tak dapat. Kemungkinan Indonesia dapat ketenangan walaupun pendapatnya kurang lumayan daripada negara-negara lain. Tapi saya tengok rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya, saya tak ketenangan. Saya ada tengok situ, kat sini adalah lecturer tu, pendapatan dia kemungkinan lebih halus ataupun lebih rendah daripada negara Malaysia. Tapi saya tengok suka panggil seronoknya di antara lecturer dengan student, dia boleh interaksi walaupun dia dapat panggil salaries ataupun dapat pendapatan yang lebih rendah. Tapi ini adalah panggil kesenangan ni Allah Ta'ala beri, yang bahasa Arab panggil sakinah. Sakinah penting. Tak dapat, walaupun orang kaya dia ada cukup, dia tak akan dapat. Okey.
Kita minta sikit ayat Quran. Masalah. Dia tak nak pergi. Okey. Ayat Quran di bawah. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Tengok tu, wa huwal ladzi, Allah SWT, orang yang alladzi, yang ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kita semua ni, lailan, malam. Biasa kalau Allah Taala jadi semua siang, dia terpening sebagai apa malam? Libasan, sebagai pakaian. Wan nauma, dan untuk kita istirahat, tidur. Subatan, tengok tu. Sebab tu as close and sleep a means for rest. Kalau tidak kita macam Pak Riza tak berhenti lagi. Dia buat international lecture chair sampai 24 jam. Contohnya. Sebab ada tengah hari tak dapat tidur. Waja'alna an-nahara nusyura. Tapi membuatkan tengah hari itu the day of resurrection, itu mencari rezeki. Sebab tu ini penting. Kita sebagai umat Islam, kita kena panggil psikologi ini penting. Sebab tu pagi-pagi kalau kita tengok di serata tempat, dia cari rezeki, di antaranya hantar budak sekolah, kalau di segi cleaner dia menyucikan dan sebagainya. Dan tambah lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hari ini hari Jumaat. Ini surah Jumaat, ayat 10, yang maksud fa iza qudiyatis salat, maka apabila kamu selesai sembahyang Jumaat tadi, fantashiru, maka bertaburanlah, pergi fil ardi, di merata bumi, untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk kita mendapatkan fadillah, kelebihan Allah Taala. Cari rezeki, tapi jangan lupa wazkurullah, kita kena ingat banyak-banyak kepada Allah Taala, la'allakum tuflihun, supaya kamu dapat kemenangan. Maka alhamdulillah saat ni lepas pada kita dah tunai solat fardu Jumaat, maka kita mari buat zikrullah, kita mengingati kepada Allah Taala untuk kita tak lupa kemerdekaan kita bukanlah satu titik yang kita kata full stop, tak boleh, kita kena usaha lagi. Maka itulah approach daripada Malaysia untuk memenuhi panggil benda-benda yang Allah Taala bagi atas dunia ni. Kerana apa? Kerana kita duduk atas dunia untuk jabatan kepada akhirat. Kemungkinan di akhirat kita apabila insya-Allah kita sama-sama masuk syurga, kita berdapat hari itu kita dapat buat lecture chair dengan ASEAN lecture community, kita dapat tukar pergi mari. Saya rasa kagum kepada panggil rakyat-rakyat di Indonesia, khususnya di Surabaya. Saya tengok mereka itu adalah bertanggungjawab dan mereka itu beramal dengan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Kerana apa? Kerana mereka menjaga tidak ada sampah-sampah di panjang jalan. Ya, saya naik kereta, saya tengok kat sini tak ada tong sampah, tak ada tempat buang sampah. Tapi kalau kita mereka Malaysia, masya-Allah banyak tong sampah, tapi banyak juga sampah. Contohnya lah di Thailand pun sama. Tapi di Indonesia, masya-Allah, rupa-rupanya tiap-tiap rempah rumah tu adalah tanggungjawab tuan rumah ya. Okey. Next iaitu safety, keamanan. Dia tak pergi, okey. Dia tak turun. Okey dah. Safety need iaitu kehendak keamanan. Keamanan macam tadi. Dalam kat sini banyak taman. So satu taman tu dia ada ada guard, ada pondok guard. So dia buat pagar sekeliling untuk tak bagi orang masuk. Itu untuk keteraman untuk penduduk dalam satu taman tu. Untuk apa? Untuk dia dapat kesesaan. Dalam Al-Quran yang kita selalu baca, lepas pada surah Al-Kahf, dia panggil Al-Fil, dia ada inna a'tainakal kautsar fasallu biqad inna syani'aka tak betul. Dia kat situ Allah Taala bagi gambaran bahasanya Allah Taala memberi keamanan kepada orang Arab apabila dia pergi berniaga di
di Yaman dan berniaga di Syam pada masa itu. Siapa ingat? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Liila fi Quraisyin ila firmilatasy syita was-saif. Falyaqudu rabb hadzal baitil ladzi at'amu min ju'i wa amanu min khauf. Belakang sekali Allah gambarkan kepada bangsa Quraisy yang pergi buat berniaga ke Syam dan berniaga di Yaman tu. Masa tu Allah Taala begitu ada jauh ni lapar. Allah memenuhi laparan iaitu rezeki. Dapat daripada kemungkinan perniagaan dan Allah Taala beri keamanan. Walaupun menjelajah negara orang, tapi Allah Taala keamanan Allah Taala beri. Bukan kita dapat sebenang-benangnya. Sebab tu kita patut syukur. Singapura patut syukur, Indonesia patut syukur, Malaysia patut syukur. Dengan apa? Dengan negara kita ni tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi macam negara-negara kita macam Ukraine yang kena berpindah sampai 14 juta rakyat. Bukan susah kan? Susah, sangat susah. Kena tinggal kampung halaman, kerja, tak ada kerja, hidup negara orang contohnya. Tapi kita alhamdulillah dapat safety yang dijaga oleh pemerintah kita, itu kena syukur. Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah beri kita ketenangan dan rezeki, keamanan itu sangat penting. Dan social needs, ini ada kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah di kemungkinan di Malaysia, di Thailand, kalau kita buat kunduri, ada kita kena kepada masyarakat. Ke Thailand saya balik, tiba-tiba ada kunduri anak saudara. Jadi kami tak tempah catering. Kami buat sesama orang kampung, kita gulai sendiri, tanak nasi sendiri, dan kita akad hidang sendiri. Kalau Malaysia kebanyakan pakai buffet, kalau kat Thailand kita serve. Kenapa? Kerana kita meraikan def, tetamu yang datang, kita serve macam kita def tu mari kat restoran yang besar tu. Besar ni biasa nak apa, ada nak tambah apa, ada air, ada apa. Jadi macam tu sekali, so penting kemasyarakatan dia. Saya nak tanya panjang, ada ayat Quran sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang ini penting. Daripada ayat ataupun tanda-tanda ataupun Quran ini, sesungguhnya khalaqatullah, aku jadi, Allah Taala jadi lakum kepada kamu, kita semua ni, min anfusikum, daripada kamu, azwajan, pasangan. Macam saya dapat pasangan daripada Malaysia, macam Pak Riza dapat pasangan daripada Jakarta contoh. Ini adalah Allah Taala jadi, bukan sebenarnya kita kata kita nak ni. Inilah takdir Allah Taala. Kita panggil jodoh. Litaskunu untuk apa? Untuk kita taskunu ni sakinah ni ilaiha, untuk kita dapat keteraman. Prof Rizal dapat keteraman tak sekarang ni? Ada bini satu. Ada keteraman tak? Ataupun tak dapat, nak 1, 2, 3, 4. Tenang sangat. Tenang sangat. Satu dah tenang. Alhamdulillah. Okey. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah Taala jadikan bainakum, di antara kamu ni, di antara kita dan isteri dia ataupun keluarga kita, mawaddah. Mawaddah ni satu. Tidak ada dua, sekata. Warahmah, dan dapat rahmat dari Allah Taala. Ini Allah Taala bagi kat kita sebagai pasangan tadi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya bagi zalika, jadi bagi itu ayat, tanda-tanda liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Berfikir. Okey. 3 menit lagi kena fikirnya, 3 menit lagi. Okey. Ni akhir sekali. Ada itu kita kena ada harga diri. Esteem, self-esteem. Seperti kita kena ada harga diri, seperti kita kena ada merdeka, kan? Merdeka ada harga diri, bukan duduk buah jajahan. Harga diri kena merdeka. So patutlah Indonesia merdeka 17 bulan Ogos. Malaysia 31 Ogos. Mungkinnya Singapura dengan Malaysia sama sama. 9 Ogos. Ini adalah satu harga diri. Maka Allah Taala berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu mereka yang dapat jaga harga diri, kemungkinan harga diri di segi penjajahan,
harga diri daripada panggil tuduhan daripada kita sebagai umat Islam ni, kita kena tunjuk harga diri, jangan cemarkan diri kita, kemungkinan terlibat dengan dadah, terlibat dengan pelacuran, terlibat dengan corruption. Itu penting. Kena jaga harga diri. Terlibat dengan apa lagi? Dengan panggil menipu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka itu, orang jaga itu darajat berupa peringkat inda rabbihim, daripada Allah Ta'ala. Wa maghfiratun, dan Allah Ta'ala akan maghfiratun, iaitu ampun dan beri rezeki yang mulia. Rezeki ni rezeki yang mulia. Okey. Habis kat situ. Akhir sekali, okey, penyempurnaan kendiri. Yang ni penting. Dan semua orang ni nak penyempurnaan diri apabila dia ada kemampuan. Okey. Akhir sekali, kita buat conclusion. In nutshell, ringkasnya, no matter whatever you are, tak ada halangan, apa segalanya, segala kemahuan kamu untuk memenuhi, iaitu Allah memenuhi kepada kamu. Sebab tu kita hanya usaha, yang memenuhi kehendak kita adalah Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita banyak Allah Ta'ala segala berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macamnya ini Dr. Hasbi, Wakil Rektor IAIN, dan Pak Prof Ali, satu masa kita akan undang ini Associate Prof Cik Umar Tahir ke Sulawesi ya, karena dia banyak ayat tadi keluar tu, dia ustaz juga soalnya ini. InsyaAllah, sikit-sikit. Jadi ini bersama kita ada juga College University of Islamic Studies dari Sulawesi ya, nanti kita akan kenalan juga. Okey, ini saya sebenarnya sudah masuk banyak pertanyaan untuk Pak Irman, untuk Pak Rasman, untuk Cik Tahir juga. Tapi sebelum saya baca ini, kita dengar satu lagu mengenai haram tadi, apa ganja.